Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan panitia penyelenggara layanan berbuka bersama Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Budokan Luang nomor 1 Padang. Ini sudah menjadi agenda tahunan ya setiap Ramadan. Moga-moga keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua, terutama pada panitia ya yang sudah menyediakan waktu untuk layanan ini, yang pahalanya berhimpun kepada seluruh yang menikmati berbuka dan tidak mengurangi pahala yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, bagaimana tadi subuh dan sebelum-sebelumnya, dirasakan tak azan subuh tidak sama di Kota Padang? Ada yang kalau tadi ada azan subuhnya pukul 5:12, terus 8 menit kemudian masjid tertentu azan pula pukul 5:20. Jadi sampai 8 menit berbeda azan subuh di Kota Padang. Sebenarnya tidak Kota Padang saja, saya sudah beberapa daerah kabupaten kota seperti Payakumbuh, Lumbung Basung, ya Agam, juga Kota Bukit Tinggi, pesisir. Kalau di Jawa yang baru saya lalui itu di Pekalongan, Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Begitu juga daerah lainnya. Saya dengar informasi, mengapa azan subuh kok tidak sama? Alhamdulillah kalau zuhur, asar, maghrib, isya sama. Tapi ada apa dengan subuh kok tidak sama? Pertama, bagaimana memahami waktu subuh? Sejak kita usia anak-anak sudah diberi pelajaran waktu subuh ialah mulai terbit fajar. Batasnya sampai matahari terbit. Kalau fajar sudah terbit, masuk waktu subuh. Kapan fajar itu terbit? Ditandai ada fajar shadiq itu membentang cahaya yang indah di ufuk timur. Warnanya kemerah-merahan, ada kuningnya, ada putih. Jadi indah sekali. Tapi sayang kita tidak akan bisa pernah melihat kalau hanya di daratan biasa ini, kecuali berada di puncak gunung atau kebetulan sedang di atas pesawat muncul fajar, itu baru bisa melihat. Walaupun kita tidak bisa melihat, bisa dihitung, diketahui dengan kedalaman matahari min 20 derajat di bawah ufuk. Itu jadwal salat yang lama, sehingga dulu itu azan subuh terlalu cepat, masih gelap gulita, belum terbit fajar, azan sudah dikumandangkan, sehingga disebut azan subuh terlalu cepat. Berbeda dengan Mekah, Madinah, sudah azan, ya salat, selesai salat, zikir doa, keluar dari masjid maupun Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, hari sudah siang, sudah teranglah. Tapi kalau kita di Padang sudah selesai salat subuh, bahkan sudah sampai pula di rumah, kalau rumah tidak terlalu jauh dari masjid, kunci pintu, hari masih kalam. Ini sekedar bukti salat subuh hawa terlalu cepat. Nah, dikajilah oleh 3 perguruan tinggi Universitas Profesor Dr. Hamka di Jakarta, Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dari 3 perguruan tinggi ini turun lapangan, ada ke lereng gunung, ada di pinggir pantai, ada dalam kota, ada di desa. Hasil penelitian itu menunjukkan ternyata azan subuh dikumandangkan waktu subuh sebenarnya belum masuk karena masih gelap gulita, fajar belum terbit. Kapan fajar itu terbit? Tunggu 8 menit lagi. Jadi kalau matahari terlalu dalam 20 derajat di bawah ufuk, fajar belum terbit. Jadi baru ada fajar terbit, naik matahari dulu 2 derajat. Dari min 20 naik ke min 19 butuh waktu 4 menit. Naik 1 derajat lagi menjadi min 18 butuh waktu 4 menit. Nah, begitu matahari sudah naik 2 derajat dari waktu subuh yang lama, baru ada fajar sadik muncul. Baru boleh azan subuh dikumandangkan. Makanya tadi kalau azan dikumandangkan pukul 5:12 sebenarnya fajar belum terbit. Tapi azan sudah dikumandangkan. Berarti yang bersangkutan atau masjid musala itu pengurus dan jamaahnya belum memakai waktu subuh yang terbaru dalam hasil kajian. Terus 8 menit kemudian azan pukul 5:20. Itulah fajar sadik sudah muncul. Lalu mana diikuti? Kalau saya ditanya, ikuti azan subuh pukul 5 pagi lewat 20 menit. Bagaimana yang lalu cepat 8 menit itu? Ya biar sajalah dulu, boleh jadi belum tahu atau belum siap dengan perubahan. Karena di masjid itu ada jam digital untuk menambah waktu subuh 8 menit, tidak semuanya bisa melakukan, sehingga masih memakai yang lama. Bapak Ibu, penambahan waktu subuh 8 menit sudah dikaji di Muhammadiyah sejak 2007. 2008 saya ikut, 2010 tambah menguat di Malang, Jawa Timur. Terus 2020 disempurnakan, dikaji lagi, dimusyawarahkan secara nasional. Saya juga ikut. Waktu itu Covid 2020 Desember kan masih suasana Covid. Walaupun Covid, musyawarah tetap jalan setiap Sabtu dan Ahad. Akhirnya diputuskan pada tanggal 20 Desember waktu subuh yang lama itu tambah 8 menit lagi. Baru waktu subuh masuk. Penelitian ini dari beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera Barat sampai di Batu Sangkar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan asrama haji. Bahkan sampai ke Sijunjung. Apa yang terjadi? Azan subuh dikumandangkan, ternyata fajar belum terbit, masih gelap gulita. Nah, lalu pada tanggal 20 Desember diputuskan melalui Musyawarah Nasional Tarjih bahwa waktu subuh yang lama diundur 8 menit lagi. Terus di pimpinan pusat Muhammadiyah ditanfis itu bahasa Minang ditampih, dikaji lebih dalam, akhirnya dapat keputusan penguatan pada tanggal 20 Maret 2021 azan subuh ditambah 8 menit. Saat itu juga di Sumatera Barat disosialisasikan melalui kalender kita, kalender takwa Muhammadiyah. Itu Bapak Ibu bisa lihat, bandingkan kalender kita dengan kalender yang lain di luar Muhammadiyah, itu subuhnya tampak berbeda waktunya. Tidak apa-apa, kita terima itu. Terus kabar gembira untuk Sumatera Barat, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat telah memutuskan, menfatwakan, mendukung dengan ketetapan hati bahwa waktu subuh yang ada hendaklah ditambah 8 menit lagi. Itu tahun 2022, 1 pekan jelang Ramadan,
saya juga ikut yang di Sijunjung itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kok berbeda ya azan subuh yang ditetapkan di Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan yang lainnya. Ya, bukan asal berbeda, tapi itu sudah dikaji dengan mendalam. Nah, Bapak Ibu di mana saja, mungkin di komplek masing-masing, kalau misalnya azan subuh besok mungkin sudah turun menjadi pukul 5:19 atau masih pukul 5:20, alhamdulillah itu sudah oke. Tapi sekiranya azan subuhnya besok pukul 5:11 atau pukul 5:12, berarti masih yang lama. Sahkah? Jadi kalau sah atau tidak itu biar Allah yang itu punya hak veto Allah. Tapi secara ilmu baru azan subuh itu boleh dikumandangkan kalau waktunya telah masuk. Seperti sekarang lah. Misalnya menjelang maghrib, matahari baru tabanam saparo masih tampak. Tidak boleh kita berbuka. Azan maghrib belum boleh dikumandangkan. Padahal matahari lah tabanam saparo. Bila boleh azan, biar tunggu matahari bana-bana tabanam lah hilang, baru boleh berbuka, boleh azan maghrib dikumandangkan. Abaralah mau menunggu 1/4 menit cuman hilang matahari tadi itu. Bayangkan hanya menunggu 1 menit lebih kita mau baru boleh berbuka kalau matahari masih nampak juga sebahagian. Bagaimana jadinya kalau waktu subuh 8 menit lagi azan sudah dikumandangkan padahal waktu belum masuk? Tentu secara ilmu tidak sah. Firman Allah surat An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Dirikalah salat sesungguhnya salat bagi orang yang beriman ditentukan. Artinya apa? Kalau waktu salat belum masuk, jangan azan dikumandangkan. Seperti sekarang sebenarnya matahari hampir terbenam, tapi belum boleh kita berbuka, belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Begitu juga kalau fajar belum terbit, belum sah azan subuh itu. Menurut ilmu seperti itu. Tapi nanti bahasa di luar jangan dikatakan pula ini tidak sah, tidak boleh. Boleh jadi karena belum tahu, belum sampai pencerahan ini. Maka melalui Bapak Ibu yang arif bijaksana, sosialisasikan pemahaman ini. Ikutilah azan subuh yang ada menurut kalender Muhammadiyah yang tersebar seluruh Sumatera Barat. Walaupun tidak 100%, tapi Bapak Ibu boleh saja turun ke daerah-daerah, salat di masjid di daerah, temukan bagian depan, itu ada kalender Muhammadiyah digantung di masjid. Walaupun sudah ada jam digital, tapi kalender Muhammadiyah masih ditemukan banyak. Artinya setiap masjid itu masih ada. Hanya bagian depan, bagian di belakang itu satu-satu masjid ada. Kemudian Radio Republik Indonesia Padang itu boleh diikuti. Azan subuhnya sudah cocok dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih atau cocok dengan kalender Muhammadiyah. Saya setiap tahun titipkan kalender Muhammadiyah di RRI Padang, dan saya sebenarnya baru ini dari pukul 5 sampai pukul 5:50 saya di RRI. Jadi alhamdulillah jalan lancar. Baru saja masuk Ustadz Ayah sudah bawa saya ke sini, belum sempat duduk. Sebenarnya ini mau dicas supaya ada apinya, supaya ada nyalanya, tapi tidak apa-apa, biar sajalah seperti ini. Sebenarnya ini lebih cantik kalau apinya ada, tapi belum sempat mencasnya. Walaupun demikian, ikuti saja video saya Firdaus Hisab, baik di TikTok maupun di YouTube itu ada, ataupun juga channel YouTube dan TikToknya RRI Padang. Jadi video saya sudah cukup banyak untuk menyampaikan tentang waktu subuh ini. Bahkan saya juga di Daulat baru-baru ini di pengajian kopi ngaji di Jawa Tengah, dihadiri juga beberapa ratus orang. Materi utama yang saya sampaikan itu adalah tentang waktu subuh. Jadi sebenarnya ini sangat menarik
tetaplah bersabar Bapak dan Ibu. Mengapa azan subuh kok tidak sama? Untuk kita di Sumatera Barat, Masjid Raya Sumbar, sekarang nama lengkapnya Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, itu azan subuhnya sama dengan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Dan beberapa masjid raya di Kota Padang seperti Kalawi, di mana lagi, itu sudah cocok dengan Taqwa Muhammadiyah. Tapi memang ya, masih ada masjid-masjid tertentu masih memakai jadwal yang lama. Sekali lagi, ya bersabar. Bersabar itu maksudnya Bapak Ibu bukan didiamkan, sosialisasikan. Di antaranya melalui kalender ataupun media-media yang kita bangun. Ustadz Ayah, berapa menit lagi? 8 lagi. Oh, 8 menit lagi. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Ada enggak yang mau bertanya tentang waktu subuh? Kalau tidak, ada apa-apa. Berkenan melihat imsakiyah, lembaran imsakiyah Masjid Taqwa Muhammadiyah. Bapak Ibu akan lihat di sana subuh dalam kurung imsak. Jadi kalau dulu imsak itu dibuat 10 menit menjelang subuh. Tapi imsakiyah Muhammadiyah enggak. Imsaknya nyatu dengan subuh. Bakub itu, kan itu pelajaran waktu ngenek-ngenek dulu. Waktu apa? Puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lihat do pelajaran awak di buku agak cie atau dari guru. Puasa ialah menahan 10 menit menjelang fajar sampai terbenam matahari. Kan tak ada orang. Jadi imsak itu atau menahan mulai terbit fajar. Itu pelajaran awak saja anak-anak, sampai kini tidak ada perubahan. Dalilnya apa? Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Oi, makan minumlah di waktu bersahur, hanya boleh sampai jelas bagimu beda benang hitam atas benang putih, yakni fajar. Jadi kalau fajar sudah terbit, azan subuh dikumandangkan, stop makan minum. Itulah yang imsak. Tapi mengapa lembar imsakiyah puluhan tahun yang lalu itu dibuat imsaknya 10 menit menjelang subuh? Mana dalilnya? Tapi apapun pendapat yang dahulu kita hormati, maka sekarang kita wujudkan imsak itu adalah waktu subuh. Adapun 10 menit menjelang subuh, idealnya adalah kok dapat lah sudah makan minum 10 menit menjelang subuh. Itu bagus sehingga tidak terburu-buru. Tapi imsak itu dimulai adalah mulai subuh sampai maghrib. Summa atimus siyama ilal lail. Apabila subuh telah terbit, sempurnakan puasamu sampai malam. Sampai malam itu matahari terbenam. Sebentar lagi matahari terbenam, kita berbuka. Lalu terakhir, kabar gembira saya kira puasa kita secara nasional sama hari Sabtu tanggal 1 Maret. Alhamdulillah. Tanggal 29 Maret puasa kita sudah 29 hari. Saat matahari terbenam, hilal di bawah ufuk. Kalau begitu, hilal di bawah ufuk, bulan belum tampak, maka sempurnakan puasa menjadi 30 hari. Jadi hari Ahad tanggal 30 Maret kita masih tetap puasa. Puasa ke 30 hari. Kalau sudah 30 hari puasa, pasti besoknya beridul fitri. Maka kita beridul fitri hari Senin tanggal 31 Maret. Sekali lagi, ini adalah kabar gembira. Secara nasional kita beridul fitri sama. Walaupun pemerintah belum mengumumkan, karena pemerintah baru mengumumkan sidang dulu, namanya sidang isbat sehari jelang Syawal. Walaupun belum sidang,
sudah diduga kuat, pemerintah insya Allah mengumumkan puasa Idul Fitri jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret. Sebab tidak mungkin puasa menjadi 31 hari, karena kita sama-sama berpuasa tanggal 1. Maka tanggal 30 puasa ke 30 hari. Walaupun Maret ada tanggal 31, tapi puasa tidak pernah 31 hari. Mau tak mau tanggal 31 itu adalah beridul fitri. Saya kira itu Bapak Ibu, kita bersiap-siap untuk berbuka. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu panitia yang telah mewakafkan diri untuk dalam pelayanan ini. Semoga sehat walafiat, banyak rezeki dan keberkahan Allah menyertai kita semua. Berbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.